Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andre Graystone Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget, udah banyak requestan yang masuk dan keren-keren. Hari ini kita akan bahas untuk Ethereum Express sama Ethereum Classic ya. Ini requestan udah cukup lama yang aku hold dan belum pernah dibahas. Ya udah, kita akan bahas sekarang Ethereum Classic sama Ethereum Express. Kita akan mulai pembahasannya dulu dari Ethereum Classic, teman-teman. ETC hari ini diperdagangkan di kisaran level 360.000 rupiah ya. Ya, kisaran level tersebut lah. Market udah mulai sedikit balik recover setelah penurunan yang terjadi pada perdagangan 7 hari terakhir, teman-teman. Jadi ada sedikit recover, kenaikan. Dan di video kali ini aku akan membahas tentang historical masa lalu daripada Ethereum Classic. Kenapa sih ada Ethereum? Kenapa ada Ethereum Classic? Oke, kita akan langsung flashback teman-teman ke beberapa tahun lalu ya. Teman-teman, dimulai dari 2014. Ethereum Foundation atau yang diprakarsai oleh Vitalik Buterin dan kawan-kawan itu punya ide, teman-teman, menciptakan produk atau project bernama Ethereum. Akhirnya Ethereum mulai launch di bulan Juli 2015. Waktu itu semua baik-baik aja, mereka bikin yang namanya DAO, Decentralized Autonomous Organization. Tujuannya untuk apa? Untuk raising fund, untuk dapetin banyak pendanaan dari investor. Karena komunitas Ethereum ternyata dari 2015 sampai 2016 makin lama makin besar, teman-teman. Setelah mereka raising fund, setelah dapat dana besar, Ethereum bisa melakukan ekspansi. Tapi di bulan Juni 2016, muncullah serangan terhadap jaringan Ethereum, dan itu bikin hampir separuh jaringan Ethereum itu rontok karena serangan yang dilakukan oleh hacker. DAO mereka kena hack, dan akhirnya mereka harus mengambil voting atau mengambil semacam ya pilihan, teman-teman. Akhirnya karena mereka adalah DAO, teman-teman, mereka harus mengambil keputusan apakah mereka akan tetap bertahan di jaringan Ethereum yang lama atau mereka bikin jaringan yang baru. Akhirnya komunitas Ethereum terpecah menjadi dua bagian. Yang pertama ada yang pro sama Ethereum Classic, which is itu masih berfokus sama produk lama, teman-teman, berfokus dengan mekanisme proof of work, artinya bisa di-mining dengan perangkat mining. Ada juga yang pro perubahan. Mereka masih dalam kondisi proof of work, tapi akan shifting ke proof of stake dengan teknologi yang lebih bagus, dengan inovasi yang lebih besar. Dan itulah menjadi token atau koin Ethereum sekarang. Jadi intinya dulu adalah satu project yang sama, dibikin oleh satu foundation yang sama. Karena masalah hack, jaringannya rusak parah, akibatnya harus terpecah menjadi dua. Yang pro terhadap Ethereum yang lama adalah Ethereum Classic, which is Ethereum Classic itu adalah real Ethereum yang pertama. Dan yang kedua, Ethereum yang baru, ini nama koinnya adalah Ethereum, teman-teman. Jadi ada ETC, ada ETH, yang seperti kita kenal sekarang. Nah, ETC produknya, projectnya itu stagnan sampai sekarang. Artinya produk ini mirip seperti Bitcoin yang minim developer, minim development, teman-teman. Perkembangannya sangat-sangat sedikit. Ya, jadi bisa dibilang banyak orang yang underestimate, yang kurang percaya diri dengan project dari Ethereum Classic. Masa depan Ethereum Classic itu terlihat kurang cerah dibandingkan dengan Ethereum, karena Ethereum dianggap lebih sah, dan kedua, jaringan dari Ethereum itu punya masalah keamanan yang mereka bisa atasi. Sementara dari jaringan Ethereum Classic itu ada masalah keamanan yang belum teratasi oleh developernya. Investor telah kehilangan kepercayaan terhadap Ethereum Classic atau ETC selama bertahun-tahun karena peretasan sistem. Dan hingga ETC dapat mengembangkan kembali kode atau perangkat lunaknya untuk mencegah peretasan di masa depan, Ethereum Classic mungkin akan menghadapi tantangan di masa depan. Namun masih harus dilihat bagaimana kontrak pintar yang dikembangkan dalam proyek Ethereum Classic. Apakah kontrak tersebut akan dapat diadopsi dan digunakan secara luas atau tidak. Jadi pada intinya adalah Ethereum Classic memang terbilang kalah jauh, kalah saing daripada Ethereum yang baru, which is Ethereum sekarang yang mereka adalah market cap kedua terbesar di market kripto, teman-teman. Jadi itu adalah realita masa lalu atau historical daripada Ethereum Classic. Jadi kalau teman-teman masih ada yang pegang Ethereum Classic, mungkin cuma cocok untuk trading jangka pendek. Kalau untuk hold jangka panjang, untuk investing, saya rasa perkembangannya harus teman-teman pantau terus. Di Twitter mereka masih cukup aktif, teman-teman. Ada beberapa tweet yang mereka masih post,
Tapi menurut saya dari engagement atau kedekatan mereka dengan komunitas itu sangat-sangat jauh ya. Nggak banyak orang yang melihat Ethereum Classic ini menarik, teman-teman. Jadi ya sometimes mungkin ada sedikit kenaikan, tapi nggak berlangsung lama. Ethereum Classic biasanya karena minim sentimen cenderung kurang mendapatkan apresiasi dari market. Kalau secara pasarnya, Ethereum Classic itu masih bisa diperdagangkan di Binance, OKX, Coinbase, HTX, Get.io, KuCoin, Bybit, dan lain-lain, teman-teman. Untuk supply maksimumnya dia tetap ya ada di 210 juta Ethereum Classic. Kalau Ethereum yang baru kan dia unlimited supply, supply-nya nggak ada batasan. So, gimana menurut kalian untuk Ethereum Classic? Secara news terbaru, ya mayoritas nggak ada news, teman-teman. Karena memang developernya sendiri ya tidak terlalu mendevelop project dari Ethereum Classic ini. Ya, mereka masih dengan kecepatan yang sama seperti dulu, skalabilitasnya tidak ditingkatkan, dan juga masih memiliki masalah keamanan. Sehingga banyak orang yang ragu-ragu kalau mau masuk Ethereum Classic. Itu. Secara teknikal, pergerakan dari Ethereum Classic memang masih ada. Even project ini ditinggal oleh semua developernya, tokennya masih akan tetap ada. Karena yang namanya dunia blockchain itu abadi. Semua yang masuk ke dunia blockchain itu akan selalu ada, teman-teman. Mungkin dia bisa di delisting oleh banyak exchange, tapi tokennya akan tetap ada. Dan kalau kita lihat berbicara secara teknikal, pergerakan dari Ethereum Classic sebenarnya belum terlalu ngangkat ya. Kemarin dia capai level bottom di kisaran level $14 dan overall masih bisa bertahan di level tersebut dan setelah itu mengalami tren kenaikan sampai 31,1 dolar, teman-teman. Dan sekarang melanjutkan fase koreksi karena memang tekanan jual pada Bitcoin yang sudah terjadi pada 7 hari terakhir. Dan ini mungkin bisa dibilang menjadi sentimen yang kurang begitu bagus untuk teknikal dari Ethereum Classic. Secara teknikal, Ethereum Classic juga berada di kisaran support, kisaran $24. Cuman udah ditembus, teman-teman. Sekarang harga dari Ethereum Classic justru berada di kisaran 22,9 dolar. Secara volume sebenarnya masih cukup bagus, tapi dari smart money terus mengalami penurunan. Dari MACD pun juga kurang lebih masih menunjukkan indikasi koreksi terhadap Ethereum Classic. Jadi itu, gimana menurut kalian? Apakah masih tertarik dengan Ethereum Classic? Atau justru teman-teman baru tahu kalau Ethereum Classic ini adalah pecahan dari project Ethereum yang terbagi dua? Oke, jadi mungkin itu secara fundamental, secara teknikal, kita masih belum melihat indikasi bullish yang kuat pada Ethereum Classic, tapi teman-teman biasanya Ethereum Classic ini bisa naik tidak terduga ya. Jadi even dia tidak ada project dan lain sebagainya, tapi bisa dibilang Ethereum Classic masih akan punya kesempatan untuk mengalami kenaikan. Jadi jangan berkecil hati bagi teman-teman mungkin yang udah terlanjur masuk. Teman-teman bisa planningkan untuk cari posisi taking profit yang bagus. Contohnya ya ke kisaran level $40, teman-teman. Karena kalau kita lihat dari riwayat sebelumnya, pergerakan Ethereum Classic ini selalu ada momentum untuk kenaikan. Cuman ya kapan kita nggak tahu, karena narasinya juga sedikit. Itu buat Ethereum Classic. Next kita akan bahas Ethereum Express. Mereka menyebut diri mereka adalah layer pertama yang berfokus ya untuk membangun jaringan layer pertama dari Ethereum. Tapi setelah aku cari tahu, Ethereum Express ini nggak ada hubungannya sama sekali sama Ethereum yang asli, yang seperti kita tahu sekarang, teman-teman. Jadi nggak ada hubungannya. Ethereum Express menyebut diri mereka adalah Ethereum Virtual Machine layer pertama yang lebih cepat, lebih aman, dan juga lebih murah untuk kecepatan transaksinya, teman-teman. Mereka bisa kompatibel dengan jaringan wormhole, which is itu dari Ethereum ERC20 dan juga ETRC20. Ya, mereka bisa berkontribusi dalam third party cross chain atau melakukan transaksi lintas blockchain. Jadi intinya adalah tujuan dari Ethereum Classic ini, Ethereum Express ini diciptakan memang untuk layanan transaksi yang lebih luas. Mereka kompatibel dengan beberapa exchange, jaringan exchange ya, teman-teman, sehingga memudahkan para investor untuk melakukan transaksi pembayaran gitu. Ini orang-orangnya, teman-teman, yang membuat project ini. Kalau kita perhatikan dari Twitter, mereka ada kayak pengembangan NFT gitu ya, teman-teman. Mereka baru aja meluncurkan King Kong series NFT yang baru aja terjual habis katanya. Ya nggak tahu siapa yang beli, tapi yang pasti ini cukup ya cukup aneh sih, teman-teman.
Kemudian teman-teman, kalau kita lihat dari sebuah artikel di Medium, ini dari komunitas ya yang menulis tanggal 20 Desember 2023. Pengembangan Ethereum Express Coin bertaruh pada ketidaktahuan investor dan juga spekulan terhadap blockchain dan juga keuangan terdesentralisasi. Artinya banyak orang yang masuk ke project ET ini atau Ethereum Express ini karena ketidaktahuan mereka tentang project yang dibangun. Jadi cuma spekulasi aja. Organisasi otonom terdesentralisasi atau DAO adalah entitas pemegang token yang diatur melalui pemungutan suara. Oleh karena itu, Ethereum Express tidaklah unik. Ada ratusan DAO di sini. DAO sangat populer. CoinMarketCap menawarkan daftar DAO yang sangat banyak. Jadi bisa dibilang banyak sekali pesaing dari Ethereum Express ini, teman-teman. Kemudian kalau dari penjelasan yang lain, dengan demikian pertanyaan pertama, Ethereum Express Foundation situasinya adalah salah. Orang yang skeptis akan bertanya-tanya kebohongan apa lagi yang mereka sampaikan. Ya, pengguna Ethereum itu menipu. Maksudnya Ethereum Express ya. Saya tidak dapat melihat hubungan antara Ethereum Express dengan Ethereum Foundation. Ethereum Foundation adalah organisasi yang menjalankan Ethereum. Sementara Ethereum Express ya memang diciptakan karena hype dari Ethereum sendiri. Jadi dia pakai nama Ethereum, padahal sebenarnya nggak ada hubungannya sama Ethereum. Itu teman-teman. Terus berita terbaru juga datang, ini soal inscription. Dikabarkan ET akan dihancurkan atau mungkin bisa kita bilang di burning ya teman-teman, sekitar 2000 token. Jadi 2000 token akan di burning, ini dipost langsung oleh ET sendiri atau Ethereum Express sendiri. Kami akan membuka pencatatan inscription rantai ET sebelum akhirnya minggu depan. Setiap prasasti yang dicetak atau setiap inscription yang dicetak akan menghancurkan sekitar 2000 ET. Jadi ada mekanisme burning yang sepertinya akan mereka lakukan dalam jangka waktu pendek. Mungkin memberikan narasi yang positif, mungkin juga biasa aja karena kondisi dari market kan cenderung kurang bergairah. ET sendiri bisa diperdagangkan di Maxi, Bitget, dan juga beberapa exchange lain seperti Uniswap, Lbank kayaknya udah di delisting ya. Itu, dari market cap sendiri sekitar 19 miliar. Dia berada di peringkat yang jauh banget, 2000-an di CMC, dengan supply maksimum sekitar 200 juta, dan token yang beredar sekitar 90 juta token. Mari kita cek untuk pergerakan dari harga si ET. ET pergerakan harganya terus mengalami penurunan. Ketika dia listing di Maxi, pergerakannya terus downtrend, teman-teman. Tidak ada yang terlalu tertarik sama project seperti ini. Jadi kalau teman-teman melihat, wah ini koinnya diskon dan lain sebagainya, cek dulu fundamentalnya. Banyak nggak orang yang tertarik? Projectnya jelas nggak? Track record orang-orang yang mereka pasang dengan gambar AI ini valid nggak sih? Jadi teman-teman harus cross-check. Jadi jangan melihat koin harganya turun, berpikir akan naik. Ya mungkin akan naik, tapi kita nggak tahu bottomnya di mana. Ya mungkin dia bisa turun lebih jauh, mungkin juga bisa di harga sekarang dia naik, tapi intinya adalah orang yang masuk ke ET, seperti kata tulisan ini, mengatakan bahwa yang masuk kebanyakan tidak tahu tentang proyeknya dan hanya berspekulasi terhadap harganya. Oke, untuk kita melihat lebih jauh, coba kita cek dia dari trackernya ya. Mungkin kita bisa cek dia di trackernya. Oh ini penjelajah blockchain, kita pakai Etherscan untuk ngelacak sebenarnya siapa sih yang punya token ini dengan kepemilikan yang besar. Ini dia dari ET, kita akan lihat di bagian holdernya. Holder dari ET itu mayoritas dipegang oleh satu wallet dengan kepemilikan sampai 60% dari total ET yang beredar. Atau dari total ET yang ada. Dan si pemilik ini terus melakukan distribusi sejak 10 Agustus 2023 dan terus melakukannya sampai sekarang. Ada beberapa akumulasi yang dilakukan tapi tidak bertahan lama, harganya justru malah mengalami penurunan karena ada buangan. Setelah itu, dua exchange berikutnya ada exchange dari Uniswap, which is ini adalah decentralized exchange, dan juga ada dari Maxi yang pegang paling banyak. Artinya adalah dipegang oleh banyak retail, teman-teman, dan satu lagi dipegang oleh Wheels dengan kepemilikan mayoritas. Jadi wajar kalau pergerakan harga ET cenderung mengalami fluktuasi seperti ini, teman-teman. Jadi kalau dari saya, yang selalu mencoba untuk melihat project dari segi fundamental koin, ya saya tidak akan melirik koin-koin seperti ini. Even itu Ethereum Classic pun juga saya nggak akan beli. Saya cuma cari koin-koin yang projectnya masih ada, masih di develop sama orang, dan tentunya kita bisa memperoleh potensi kenaikan dari narasi-narasi yang dibangun. Secara teknikal, saat ini ET lagi berada di level support.
support, hopefully dia bisa segera rebound atau recover mengalami kenaikan dalam beberapa waktu ke depan. Saya pribadi nggak tahu targetnya sampai mana karena memang koin ini punya likuidasi yang sangat-sangat kecil. Jadi ya suka-suka market makernya, teman-teman. Oke, gitu aja buat pembahasan dua project ini, Ethereum Classic sama Ethereum Express. Semoga videonya bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, kalian bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Kita juga ada komunitas diskusi di Telegram, tempat aku berbagi informasi terbaru tentang market crypto. Buat yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Gitu aja guys, akhir kata saya Andre, makasih.